desa, kita jangan pergi dari sini ketika kami tidak diberikan keputusan oleh Ibu Puan Maharani. Ibu Puan Maharani, tolong dengarkan suara kami, suara kepala desa, suara perangkat desa, untuk agar bisa memberikan hak-haknya. Sekali lagi kami sampaikan, ayo Bapak Ibu Kepala Desa. Hola netizen yang tercinta, baru-baru ini sekelompok aparat desa hingga kepala desa melakukan aksi demonstrasi di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat. Aksi tersebut bahkan sampai ricuh hingga diwarnai dengan perusakan pagar gedung oleh sejumlah massa aksi. Ketua DPR RI Puan Maharani pun tidak tinggal diam melihat aksi mereka. Ia kemudian meminta kepada para kepala desa atau Kades untuk lebih bersabar perihal pembahasan lanjutan dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Puan Maharani selaku Ketua DPR RI menyampaikan bahwa setelah pelaksanaan pemilu pada 14 Februari 2024 mendatang, DPR akan melanjutkan kembali pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Bukan tanpa alasan, Puan Maharani menilai bahwa hal tersebut dilakukan supaya pembahasan revisi Undang-Undang Desa sampai setelah pemilu 2024 untuk menghindari konflik kepentingan yang akan membuat para kepala desa ikut terpolitisasi. Selain itu, DPR juga mempertimbangkan netralitas pada kepala desa sehingga memutuskan untuk lebih baik merevisi Undang-Undang Desa dibahas saat situasi politik sudah tidak lagi memanas. Apalagi Indonesia memiliki ribuan desa yang semuanya mesti difasilitasi. Dia memastikan bahwa semua aspirasi dari seluruh elemen bangsa akan difasilitasi oleh DPR. Meski demikian, Puan mengingatkan bahwa pembahasan undang-undang tersebut juga memerlukan komitmen bersama dari pemerintah. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Wih, kepala desa demo sampai ngebakar-bakar begitu. Aduh Pak, otaknya di mana lu pada, ye? Gitu loh. Gimana ngurus rakyat? Cara demo aja kayak begitu. Mau nuntut 3 periode, 1 periode 9 tahun. Hei, nggak kalian aja 7 turunan lu. Jangan diganti-ganti, ya. Orang lain nggak usah dikasih kesempatan. Lu aja kenyang-kenyangin situ jadi jabatan kepala desa. Ada gila-gilanya lu, ye. Kalau gue jadi presiden, gue hapus kalian tuh, ye. Kepala desa, gak usah ada kepala desa lagi kalau cara demonya kayak begitu, ya. Gimana ngurus rakyatnya tuh cara demo kayak begitu, sinting, ya kan? Gemes gue, tau nggak lo, najis. Makanya gue nggak pernah tuh yang namanya nyoblos-nyoblos kepala desa. Kayak begitu rakus, tau nggak lo? Jabatan kayak mau dibawa mati aja lo, gila jabatan lu, setan. Pak Kades, ontahlah Pak Kades. Apa dek heboh bono kalian minta jabatan 9 tahun, ha? Suara apa yang ngedongon Pak Kades? Kuang Pajero, ha? Kuang bini, aduh anggaran dana desa kan diambil leh. Minta jabatan 9 tahun. Apa yang lah kalian buat untuk desa tu? Dek gila bono kalian 9 tahun tu, ha? Tak ada masyarakat yang niyo kalian minta 9 tahun tu dah. Suara rakyat mana yang kami dongau? Entahlah Pak Kades. Tolonglah KPK usut tuntas desa-desa yang nak jual anggaran pembangunan tu. Yang tak suruh menggantung kali. Kalau bisa jabatan kepala desa tu 3 tahun lah. Cuma banyak ono. Syarat dia harus S1 minimal lah. Iko minta jabatan 9 tahun. Entahlah Pak Kades. Matilah Pak Kades. Aduh, Bapak, aduh, jangan dirusak itu pakai duit kita itu, duit rakyat itu, bangun itu, pakai duit saya itu, jangan dirusak. Aduh, ini ya, yang demo minta 27 tahun itu ya, emang nggak kelamaan apa ya, emang nggak akan kelamaan gitu, 27 tahun lu lama lu itu. Tapi boleh nggak kira-kira saya mungkin mewakili masyarakat mungkin ya, minta bapak-bapak yang demo itu kalau terbukti korupsi dihukum mati gitu Pak. Nggak apa-apa 27 tahun jabatannya, tapi kalau terbukti korupsi dihukum mati. Kira-kira setuju nggak Pak? Dan atau masyarakat setuju nggak? Tuh, ya kan? Masyarakat setuju nggak kalau kira-kira mereka kena korupsi dihukum mati? Dan setuju nggak jabatannya 27 tahun? Coba tulis kolom komentar yuk. Aduh, melihat berita yang sangat memalukan sebenarnya. Kenapa? Karena seluruh
kepala desa di Indonesia kemarin melakukan aksi demo di depan gedung DPR meminta perpanjangan masa jabatan dengan total kalau nggak salah 27 tahun atau 29 tahun. Ini kan memalukan, dan saya kira Inul Daratista dan Hotman Paris ketawa melihat itu. Kenapa? Karena mereka cuma 2 orang yang demo, Inul Daratista, Hotman Paris, terkait kenaikan pajak diskotik ataupun hiburan ataupun karaoke 40% sampai 75%. Cuma berdua mereka yang demo, yang menyuarakan keberatan kan begitu. Tidak selang berapa lama, akhirnya keluar juga jawaban melalui Menteri Pariwisata Sandiaga Uno atas instruksi dari Presiden Jokowi bahwa kenaikan itu dibatalkan. Langsung kan? Langsung sesuai harapan jawabannya kan begitu. Sesuai harapan si Inul dan Hotman Paris pastinya kan begitu. Sementara kepala desa ini se-Indonesia kabarnya, se-Indonesia menyuarakan aspirasi mereka bahwa mereka minta diperpanjang masa jabatannya kan begitu. Entah apa dasarnya saya nggak tahu juga gitu. Ini kepala desa seluruh Indonesia ini juga kalau menurut pendapat saya rakus begitu. Kenapa sih kalian tidak menerima sesuai dengan undang-undang yang sudah ada sejak zaman dulu per 5 tahun periodenya gitu? Apa salahnya sih? Apa tidak cukup menjabat 5 tahun? Kalau engkau baik memimpin satu desa itu, kan berpotensi juga bisa terpilih kembali menjadi 2 periode. Tapi kalian ini kan minta ditambah gitu. Ditambahnya itu pun bukan main-main, bukan setahun 2 tahun. Nah, itu kan tidak rasional lagi, tidak masuk akal lagi gitu loh. Jadi seolah-olah kalian itu monopoli jabatan di tingkat desa. Berarti kalian tidak menghargai generasi muda begitu. Kalian tidak menghargai integritas orang yang lebih pantas mungkin daripada Anda gitu loh. Jadi kalau kalian lama menjabat begitu, kapan generasi muda dapat giliran? Kepala desa, dengarkan ini. Ini suara rakyat yang sangat rasional. Saya rasa diterima semua kalangan ini pendapat saya ini. Kecuali kalian kepala desa. Untuk apa diperpanjang itu lama-lama? Sesuai standar yang sudah ada aja udah. Kalau kalian bagus, berkali-kali pun kalian mencalon, nggak ada masalah itu, nggak ada masalah. Kalau kalian bagus, jujur, berintegritas. Tapi kalau kalian ada udang di balik batu gitu, lama berkuasa biar lama bisa melakukan korupsi gitu barangkali, ya itu kan nggak fair. Jadi saran saya kepada anggota DPR, saya rasa nggak usah ditangkap inilah, ini kekanak-kanakan modelnya ini. Kalau menurut saya dasarnya itu entah apa gitu. Mana ada di dunia ini pengen minta jabatan lama-lama begitu? Nggak ada itu kalau dia memikirkan generasi muda, kalau dia memikirkan perbaikan kan begitu. Emang kalian aja yang bisa jadi kepala desa, berikan orang lain juga dong. Uang juga semua orang yang mau mencalon itu kan sama-sama pengen desanya maju. Kenapa nggak kalian kasih kesempatan? Seolah-olah kan seperti itu. Jadi saran saya sekali lagi untuk DPR, nggak usahlah ditanggapi, sesuai dengan undang-undang yang sudah ada aja lah, gitu begitu. Jadi siapapun yang merusak pagar parlemen itu tangkap aja, minta tanggung jawab mereka itu. Itu kan sudah pengrusakan itu, tangkap aja. Enak aja kalian kepala desa ini mendesak-desak orang. Itu tidak rasional itu permintaan kalian itu. Jadi kesempatan generasi muda tidak, kapan lagi dia mendapat giliran menjadi memimpin? Masa kalian aja begitu? Ya, itu pesan saya. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya ya. Rakyat yang mana, oi? Aspirasi mana? Gua setuju tuh disahkan undang-undang desa, kemauan ente. Tapi kalau korupsi duit desa harus berani digantung di depan kantor desa. Ditonton tuh warga desa semua. Berani nggak? Aneh-aneh aja, kades-kades ini datang ke Jakarta, demo ke DPR, pagar DPR dirusak. Ingat lo ya, gedung DPR MPR itu milik rakyat lo ya. Kau telah merusaknya. Pertanyaan saya, kamu demo itu membawa aspirasi siapa?